Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala al-marriz zaman, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Al-ayah manani wallahu a'lam bihaqiqatil murad wa mi'rad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barometer dari ketakwaan adalah kemampuan kita untuk sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Al-Baqarah 197. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kita untuk kembali merenungkan nikmat-nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Segala nikmat ini adalah nyata adanya dan telah ditegaskan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, kata Allah. Nikmat yang telah diberikan ini tidak boleh menjadikan kita lupa sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, nikmat ini harus mampu dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dan membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah? Pertanyaan ini dijawab langsung oleh ayat selanjutnya, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya dengan dua bentuk ibadah. Pertama adalah sholat yang memang sudah menjadi kewajiban dan rutinitas harian kita dengan melaksanakannya 5 waktu setiap hari. Yang kedua adalah dengan berkurban yang merupakan ibadah tahunan dan hanya bisa dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Pada bulan Zulhijjah ini kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah atau 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah.
Dari sisi bahasa sendiri, kurban berasal dari kata bahasa Arab yakni qoroba yaqrobu, kurban, yang artinya dekat. Untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban, kita dituntut berkorban, menyisihkan harta kita untuk membeli hewan kurban dan memberikannya kepada orang lain. Tentu kita harus benar-benar ikhlas dan menata hati dengan benar dalam berkorban, dan jangan sampai pengorbanan kita dengan mengambil harta yang kita miliki tidak membuahkan hasil dan jauh dari hakikat ibadah kurban itu sendiri, yakni mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita salah niat sehingga kita malah akan semakin jauh dari Allah karena niat yang salah, seperti ingin dipuji orang dan niat yang lainnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang diutamakan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Nabi Muhammad SAW pun telah memberi contoh dengan tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Sebagai sebuah kesunahan yang ditekankan dan dirutinkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ibadah kurban memiliki keutamaan tersendiri. Sebagaimana hadis Nabi dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ma'amila Adam min amali yauman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqa'u min Allah bi kanin qabla ayyaqa minal ardi fatihu biha nafsan." Tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari penyembelihan hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah sebuah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal artinya ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dimensi horizontal adalah ibadah sosial berupa sebagai rezeki untuk membahagiakan orang lain. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, maka kita pun akan merasa bahagia, dan pada akhirnya kebahagiaan bersama juga akan mudah terwujud, sehingga kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun akan bahagia dan damai. Masyarul muslimin rahimakumullah, dengan agungnya makna dan tujuan dari ibadah kurban ini, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakannya sehingga kita akan semakin dekat kepada Allah. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat dan terputus rahmat Allah karena kita tidak berkurban, padahal sebenarnya kita sudah mampu. Mari kita bersama-sama menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan jangan sampai kita pada kondisi yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu saja khutbah yang bisa saya sampaikan.
Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyil azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalam ala nabiyyil karim. Faqala Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal qala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifata wa shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurkum wa la dzikrullahil akbar. Aqimis shalah.